Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Laksana Putra dengan NIM 0554999537 UPJJ Surabaya. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Soalnya seperti ini, silakan pelajari praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan. Jadi kita akan mencoba semua ini menggunakan CMD ya, command prompt. Di sini sudah saya akses CMD-nya. Untuk yang belum tahu, bisa menggunakan Windows plus R, akan muncul run di pojok kiri bawah, ditulis saja CMD. Nanti akan muncul ya. Atau bisa di Windows ini ya, kita search saja CMD, lalu enter ya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu CD. Jadi CD itu untuk membuka folder ya, membuka folder tertentu melalui command prompt ya. Saya praktekkan langsung di CD. Di sini sekarang saya berada di C users Gali. Saya coba masuk ke dokumen ya, CD. Ya, sekarang sudah masuk ke CD dokumen. Kalau pengen lihat lagi, kita harus tahu direktorinya apa saja ya. Bisa ketik dir. Nah, di dokumen ini ada banyak sekali ya yang bisa kita akses. Selanjutnya yang kedua yaitu CLS. CLS itu untuk membersihkan ya, clear screen ya. Jadi membersihkan seluruh yang ada di command prompt. Coba aja. Oke. Sudah bersih ya, hilang semuanya komennya. Oke, selanjutnya CLS garis miring tanda tanya. Jadi garis miring tanda tanya itu sebenarnya hanyalah bantuan ya, atau help, biasanya di help, di menjelaskan apa CLS itu apa ya. Selanjutnya dir garis miring, ini sama, jadi menjelaskan apa yang bisa dilakukan, apa itu dir, dan apa yang bisa dilakukan dengan perintah dir ini ya. Nah, ini banyak, slash a itu atributnya, slash b use format, c display, dan lain-lain. Lanjut, yang kelima yaitu ipconfig. Jadi untuk ipconfig itu kita menampilkan detail jaringan kita ya. Jadi seperti informasi jaringan yang ada di laptop saya. Seperti di sini ada Ethernet, ada wireless LAN, ya, wireless LAN, adapter WiFi yang meliputi IPv4-nya, subnetnya, dan default gateway-nya ya. Selanjutnya ipconfig garis miring tanda tanya. Nah, ini adalah detailnya ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Semua yang ada garis tanda tanyanya itu hanyalah informasi ya, di head apa yang bisa dilakukan dengan perintah ipconfig ya. Setelah itu ipconfig strip all. Ya. Jadi untuk ipconfig strip all ini dia kelanjutan dari ipconfig ya. Kalau ipconfig saja detailnya basic detailnya saja ya. Kalau di ipconfig strip all ini lebih mendetail, seperti ada MAC address-nya, terus DHCP ID-nya. Nah, di sini juga DNS-nya juga tertera, DHCP servernya IP-nya berapa, default gateway-nya berapa. Nah, jadi dia lebih detail daripada ipconfig ya.
Oke, selanjutnya ipconfig garis miring list. Oke, untuk ipconfig garis miring release ini itu kita meriset settingan IP kita. Jadi sekarang semuanya kosong, disconnect semuanya. Jadi untuk sekarang saya tidak ada akses internet sama sekali di komputer ini. Jadi untuk melanjutkannya, untuk mendaftarnya ulang, kita menggunakan ipconfig strip renew ini ya, untuk praktek yang ke-9 ini ya. Oke, sudah bisa. Jadi kita dapat IP lagi ya, sudah dapat IP lagi. Sekarang saya terkonek dengan WiFi. Ini yang sebelumnya kita rilis jadinya nggak ada ya. Wireless LAN WiFi tidak ada, sekarang sudah muncul kembali ya. Jadi sudah terdaftar ke IP kembali. Selanjutnya yang ke-10, IP config strip display DNS ya. Oke. Jadi untuk IP config garis miring display DNS ini untuk menampilkan cache DNS yang ada di laptop saya ya. Jadi hampir semua website yang pernah saya akses akan ada di sini ya. Oke, selanjutnya ipconfig garis miring flash DNS. Untuk flash DNS ini ipconfig garis miring flash DNS ini menghapus cache-nya ya. Jadi sebelumnya kita melihat cache yang ada di laptop saya. Setelah itu kalau flash DNS ini menghapus ya. Jadi sudah menghapus, kita coba lihat lagi. Ya, sudah nggak ada ya. Saya coba ipconfig display DNS, dia nggak ada ya, kosong. Karena sudah dihapus dengan ipconfig flash DNS. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS ya. Register DNS. Oke, untuk register DNS ini sebenarnya mendaftarkan DNS ulang ke server DNS ya. Jadi, selanjutnya yaitu ping. Ping ini bertujuan untuk mengecek koneksi internet ya, koneksi jaringan komputer kita ya. Saya coba gini dulu, ipconfig dulu untuk mengetahui gateway kita. Di sini gateway kita itu 9.1 ya. Jadi kita coba ping gateway kita, ping 10 128.91. Ya, ini replay ya. Jadi jaringan antara laptop saya ke server DHCP di tempat saya ini normal ya, tidak ada request timeout. Atau kita juga bisa ngeping ke by webfish ya, via web ya. Jadi saya coba ini Google. Oke, ngeping ke Google juga bisa. Ping Google, IP-nya yaitu ini, yaitu replay juga. Oke, selanjutnya yaitu netstart. Netstart ini bertujuan untuk melihat koneksi yang sedang aktif ya.
koneksi jaringan yang sedang aktif. Stop. Oke, kalau di laptop saya sekarang koneksi yang sedang aktif adalah ini ya. Ini juga masih progress. Oke, jadi ini ya sudah semua ya. Jadi dengan restart ini kita menampilkan koneksi yang sedang aktif sekarang. Sekarang di laptop saya. Oke, lanjut reset. Untuk threshold ini kita bisa melihat threshold itu artinya threshold. Kita mengecek melacak jalur paket ke tujuan ya. Jadi ini sama dengan ping. Jadi kita bisa ngeping ke arah tujuan kita. Saya coba ngeping ke Google lagi ya. Threshold ke Google. Ya, di sini sudah mulai muncul. Jadi threshold ini kita akan mengecek hub-hub untuk menuju tujuan kita, yaitu di sini tujuannya adalah Google ya. Yang pertama di sini eh, apa namanya gateway kita, gateway laptop saya. Setelah itu ada dari internet juga, internet saya. Di sini juga masih internet saya sampai i6 Tebet, Jakarta I4T ini masih internet saya. Nah, kemungkinan yang cuma IP ini sudah di internasional ya, entah di Singapura atau di mana ya. Ini request timeout ini biasa, karena biasanya server itu ngeblok karena firewall servernya. Saya Ctrl C saja ya untuk menghentikannya ya, sepertinya lama. Saya cancel. Selanjutnya untuk pet ping ini adalah gabungan antara traceroute dan ping ya. Jadi selain kita ngeping untuk mengecek jaringan, kita juga melihat jalurnya menuju tujuan juga ya. Pet ping. Seperti ini ya, jadi kurang lebih sama dengan apa namanya traceroute ya, bahkan hubnya juga sama. Oke, saya cancel aja ya untuk melanjutkannya. Setelah ping ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini bertujuan untuk mengecek informasi DNS ya. NSLOOKUP saya menggunakan DNS lokal ya, atau kita bisa juga mengecek DNS suatu domain ya. Ini kalau kita mengecek nslookup google.com, kita bisa melihat ya DNS-nya. Oke, lanjut.
kita ke NetSH. Sebenarnya NetSH ini untuk mengecek menyeting ya, untuk menyeting konfigurasi jaringan di laptop saya ya. Di sini sebenarnya banyak perintahnya. Nah, di sini banyak ya. Jadi kita mau merubah yang apa? Seperti interface, firewall, terus LAN, dan lain-lain ya. Di NetSH ini untuk mengatur konfigurasi jaringan ya. Saya Ctrl C saja. Setelah itu lanjut root. Untuk root ini untuk melihat atau mengubah table routing kita ya. Saya coba lihat dulu. Ya. Oke. Jadi di sini kita bisa add, bisa print, add, delete. Ini saya coba print ya. Print. Root print seperti ini ya. Oke, selanjutnya net. Untuk net ini mengelola sumber daya jaringan ya dan layanannya ya. Untuk melihat akun user. Di sini bisa dilihat net con, net user. Saya coba net user. Ya, ini ya net usernya yaitu HP. Atau kita juga bisa melihat yang lainnya juga ya kayak net account, net komputer, net config, dan lain-lain. Saya rasa itu dulu dari 1 sampai 20 perintah command line ini, command prompt ini sudah saya praktekkan ya. Apabila kurang jelas dalam penjelasannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.